Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Pahlawan kelas S adalah jajaran pahlawan terkuat yang dimiliki Asosiasi Pahlawan. Ke-17 pahlawan itu telah terbukti mampu mengalahkan musuh atau monster dengan level bencana tinggi. Walaupun hanya beberapa yang mampu menghadapi monster dengan level bencana naga. Tahukah kamu, ternyata di masa depan ada beberapa pahlawan kelas S yang telah mengundurkan diri atau keluar dari Asosiasi Pahlawan, setidaknya saat video ini dibuat. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, video ini mengandung banyak unsur spoiler. Jadi kalau kalian gak pengen kena atau tahu lebih awal, mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 pahlawan kelas S yang keluar dari Asosiasi Pahlawan. Penasaran siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. Pahlawan kelas S yang keluar dari Asosiasi Pahlawan adalah Silver Fang. Keluarnya Silver Fang dari Asosiasi Pahlawan adalah saat awal dari arc Neo Hero dimulai, atau setelah berakhirnya arc Asosiasi Monster. Keluarnya Silver Fang dari Asosiasi Pahlawan karena kasus dari Garou yang telah membuat keributan. Atomic Samurai sempat meminta Silver Fang untuk mempertimbangkan lagi soal pensiunnya dari Asosiasi Pahlawan. Namun Silver Fang merasa bertanggung jawab atas perbuatan dari Garou, sehingga membuatnya memilih untuk pensiun dari Asosiasi Pahlawan. Selain kasus dari Garou, Silver Fang juga menyadari jika usianya sudah tidak muda lagi. Dia memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk ganti berada di depan dan menjadi pahlawan. Setelah pensiun dari Asosiasi Pahlawan, Bang memilih fokus untuk mengembangkan dojo bersama Bom dan melatih generasi penerus untuk terus melestarikan keahlian bela diri. Pahlawan berikutnya yang keluar dari Asosiasi Pahlawan ialah Child Emperor. Mungkin teman-teman di sini udah nggak kaget kalau Child Emperor milih keluar dari Asosiasi Pahlawan. Karena di manganya sendiri Murata Sensei telah memberikan banyak clue jika Child Emperor merasa bimbang saat misi penyerangan ke markas Asosiasi Monster. Apalagi saat Monster Phoenix Man yang mencoba membujuknya untuk keluar dari Asosiasi Pahlawan dan masuk ke Asosiasi Monster. Selain itu, setelah kejadian penyerangan ke markas Asosiasi Monster, dia telah kehilangan kepercayaan kepada pihak Asosiasi Pahlawan. Dr. Bovoy juga sudah berbeda pendapat dengan Child Emperor. Hal tersebut membuat Child Emperor berpikir untuk maju sendirian. Dan di saat bersamaan, Child Emperor mendapat penawaran dari Neo Hero. Sehingga di webkomiknya sekarang ini Child Emperor telah menjadi salah satu leader dari Neo Hero. Meski begitu, sekarang ini Child Emperor mulai merasa curiga dan ada sesuatu yang aneh dengan apa yang Neo Hero lakukan di balik sistem yang begitu profesional dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada Metal Bat. Yaps, Metal Bat adalah pahlawan kelas S berikutnya yang keluar dari Asosiasi Pahlawan. Metal Bat keluar dari Asosiasi Pahlawan dan menyeberang ke Neo Hero. Di webkomiknya sekarang ini Metal Bat telah menjadi salah satu leader dari Neo Hero, sama seperti Child Emperor. Mimin pribadi sejujurnya kurang begitu paham kenapa pahlawan satu ini memilih keluar dari Asosiasi Pahlawan. Ada kemungkinan karena dia telah sakit hati dengan kebijakan yang Asosiasi Pahlawan berikan. Contohnya saat memberikan tugas di momen dia sedang tidak bisa melakukannya. Di season 1 kemarin saat rapat di markas Asosiasi Pahlawan, Metal Bat sebenarnya tidak ingin mendatangi rapat darurat dari kelas S tersebut. Karena saat itu adiknya sedang ada kontes piano dan dia ingin mendatangi acara tersebut. Bisa dibilang Metal Bat ini lebih mengutamakan keluarganya dibandingkan sebagai pahlawan. Namun panggilan dari Asosiasi Pahlawan yang suka mendadak itulah berpotensi membuat Metal Bat merasa geram. Terlebih Metal Bat adalah salah satu pahlawan dengan sifat temperamen tinggi. Pahlawan kelas S yang keluar dari Asosiasi Pahlawan selanjutnya ialah Super Alloy Dakshan. Bisa dibilang penyebab awal dia memilih keluar dari Asosiasi Pahlawan karena pertempurannya melawan Garou saat penyerangan ke Asosiasi Monster. Saat pertempuran awal tersebut sebenarnya Dakshan bisa menang, Namun karena Garou telah berkembang dari tiap pertempuran yang dia hadapi,
menyebabkan level kekuatannya meningkat dan akhirnya Dakshan dikalahkan. So easy man. Dari kekalahannya tersebut, rasa takut yang Dakshan miliki dari masa lalu teringat kembali, sehingga membuat mental dari Dakshan menjadi hancur lebur dan dia sudah tidak mampu lagi menjadi pahlawan. Sebenarnya kemampuan bertarung dari Dakshan sampai saat ini masih sama, tubuhnya juga masih sangat kekar, tapi mental kepahlawanannya telah memudar karena rasa takut yang terlalu berlebih. Di webkomiknya sendiri, Dakshan sekarang telah menyeberang dari asosiasi pahlawan ke Neo Hero. Di Neo Hero, dia bukan menjadi salah satu leader, melainkan menjadi salah satu staff yang membantu para pahlawan di bagian kebugaran fisik. Di sana, Dakshan melatih para pahlawan baik secara fisik maupun menjadi mentor dari apa yang akan pahlawan itu konsumsi untuk terus menjaga kebugaran. Karena di asosiasi pahlawan tidak ada posisi dari staf kebugaran, membuat Dakshan berpindah ke Neo Hero. Karena di sana mereka menawari mantan pahlawan tersebut sebagai salah satu staf yang membantu, bukannya yang menjadi salah satu dari pahlawan yang terjun ke medan pertempuran. Pahlawan kelas S berikutnya yang keluar ada Atomic Samurai. Bisa dibilang ini adalah bonus ya guys, karena yang Mimin maksud keluar ini bukan benar-benar keluar 100%. Untuk kasus dari Atomic Samurai sendiri, dia sebenarnya tidak keluar, melainkan hanya istirahat dari profesinya sebagai pahlawan, atau bisa kita sebut dengan hiatus lah. Tidak cuma Atomic Samurai saja, ketiga muridnya Iayan, Okamaitachi, dan Buzidril juga mengikuti langkah gurunya tersebut. Di webkomiknya sekarang ini, Atomic Samurai bersama ketiga muridnya melakukan latihan berat untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga mereka semua memilih istirahat sejenak dari tugas kepahlawanan. Penyebab kenapa mereka memilih istirahat dan melakukan latihan berat karena ulah dari King guys. Saat arc asosiasi monster berakhir, Atomic Samurai menantang King untuk bertarung. Berkat kekuatan keberuntungan yang King miliki, dia jadi selamat. Tapi Atomic Samurai malah jadi salah paham dengan apa yang King lakukan, sehingga dia merasa malu dan memilih untuk melatih kemampuan berpedangnya dan memulainya dari awal lagi. Selanjutnya ini juga bonus ya guys. Ada satu pahlawan kelas S yang hampir pindah dari asosiasi pahlawan menyeberang ke Neo Hero. Dia adalah Genos. Di manganya sendiri, saat penyerangan ke markas asosiasi monster, tepatnya saat menolong para pahlawan pendukung yang pingsan setelah dikalahkan monsternya, Genos secara terang-terangan berbicara kepada staf Sekingar jika dia tidak percaya kepada asosiasi pahlawan. Dan saat itu Genos memilih untuk bergerak secara individu tanpa mendengarkan apa yang asosiasi pahlawan perintahkan. Selain itu, Genos juga tidak dimasukkan secara resmi dalam misi penyerangan ke markas asosiasi monster. Dari rentetan kejadian itu semua membuat Genos menjadi acuh dengan apa yang asosiasi pahlawan lakukan. Di webkomiknya sendiri, Genos telah diundang untuk bergabung menjadi salah satu leader dari Neo Hero. Dari tawaran tersebut, Genos bercerita kepada gurunya dia butuh berkembang dan berganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih positif seperti Neo Hero untuk menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamnya. Genos juga mengajak Saitama untuk berpindah ke Neo Hero, tapi namanya si botak, dia nggak bisa diajak mikir panjang. Sambil menunjukkan wajah datarnya itu, dia malah menolak ajakan tersebut. Dan kejadian itu membuat keinginan Genos yang menggebu-gebu untuk pindah langsung hilang. Dia nggak jadi menyeberang ke Neo Hero dan memilih untuk mengikuti gurunya yang kampret itu. Oke guys, itu tadi 5 list plus bonus pahlawan kelas S yang keluar dari asosiasi pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah pendapat dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.